Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman 5 tips merawat dapur minimalis biar tetap bersih dan rapi. Yang pertama, buang sampah. Kegiatan memasak tentunya menyisakan sampah, maka dari itu kita harus segera membuangnya ya teman-teman. Jangan sampai sampah udah penuh belum dibuang. Padahal sampah yang menumpuk bisa bikin dapur kita menjadi bau. Terlebih-lebih bila tempat sampahnya tidak memiliki tutup. Maka dari itu, yuk kita buang sampah setiap hari yuk. Jika kita sudah selesai memasak, kita harus langsung membuangnya ya teman-teman. Soalnya kalau nggak kita buang itu ya ke bau ruangan nggak enak, ke bau dapur kita nggak enak, dilihat itu juga gimana ya, kayak jorok gitu ya, kotor gitu loh teman-teman. Maka dari itu kita harus segera membuang sampah. Yang kedua, bersihkan noda sebelum lengket. Setelah memasak, kita dapat menemukan noda-noda lemak dan minyak di sekitar kabinet dapur ya teman-teman. Hal ini tidak bisa dihindari, terutama jika intensitas memasak kita lebih sering dari biasanya. Sebelum noda tersebut menjadi lengket dan meninggalkan bekas di kabinet dapur kita, maka kita harus segera membersihkannya dengan lap dan air sesudah memasak ya teman-teman. Kita di sini harus segera membersihkan noda ya sebelum lengket, terutama di meja dapur atau dinding-dinding dapur dekat kompor itu harus segera kita bersihkan ya teman-teman. Supaya apa? Supaya itu kerak-kerak atau noda-noda yang ada melekat pada meja atau dinding di dekat kompor kita itu dengan mudah kita hilangkan. Cukup dengan menggunakan air dikasih sabun ya teman-teman, kita sudah bisa membersihkannya. Yang ketiga, simpan peralatan masak di tempatnya ya. Setelah dibersihkan, simpan seluruh peralatan memasak pada tempatnya ya teman-teman. Hal ini dapat membuat peralatan masak tetap bersih, awet, serta dapur akan terlihat rapi. Tidak hanya itu, kita juga jadi lebih mudah menemukan barang yang sudah disimpan tersebut jika kita ingin menggunakannya kembali. Jika kita ingin mengambil pisau, ya kita langsung aja menuju ke tempat pisau. Jika kita mau mengambil sero, sutil, kita langsung menuju ke tempatnya sutil dan serok tersebut ya teman-teman, sehingga kita dengan mudah menemukannya peralatan yang ada di dapur kita itu. Yang keempat, cuci piring segera setelah makan. Cuci piring segera setelah makan ya. Bila kita punya kebiasaan meninggalkan tumpukan piring kotor di bak cuci piring, hentikan kebiasaan seperti itu ya teman-teman. Selain membuat dapur
kita itu berantakan, sisa lemak dan makanan yang ada di piring kotor akan membuat dapur menjadi bau. Solusinya lebih baik langsung cuci piring ya setelah makan. Ya di sini kita harus langsung mencucinya ya teman-teman. Apabila kita habis makan sama sekeluarga, kita harus langsung mencucinya ataupun mencuci peralatan lain seperti piring atau gelas, terus cobek-cobek yang habis dipakai untuk memasak, itu semua harus langsung kita bersihkan ya teman-teman, harus langsung kita cuci supaya dapur kita terlihat bersih dan rapi ya teman-teman. Jadi sini kita harus pandai-pandai dan segera setelah makan kita harus segera cuci piring. Meskipun kita makannya sendiri, kita harus cuci piring ya sendiri ya. Kita harus langsung mencucinya piring-piring tersebut supaya nggak bertumpukan. Kalau udah bertumpukan dan kita nggak segera mencucinya, gitu adalah kebiasaan buruk ya teman-teman yang bisa membuat dapur kita menjadi bau. Maka dari itu kita harus segera mencuci piring setelah makan. Yang kelima, bersihkan tempat cuci piring setiap hari. Tempat cuci piring menyimpan banyak bakteri ya, seperti tempat sampah. Untuk mengatasinya hal tersebut, kita bisa membersihkannya tempat cuci piring setiap hari ya teman-teman, dengan sabun ataupun air panas. Pastikan kita selalu membuang sisa makanan yang tertinggal pada saringan bak cuci piring supaya tidak bau. Ya ini teman-teman, kita harus bersihkan tempat cuci piring setiap hari. Wastafel kita kalau nggak dicuci dan dibersihkan setiap hari, maka wastafel kita itu akan menjadi kotor teman-teman. Sehingga kotor dan kita itu sulit untuk membersihkannya. Kalau kita bersihkan setiap hari, itu akan menjadikan wastafel kita itu menjadi bersih dan kinclong. Apalagi kalau kita membersihkannya dikasih soda kue ataupun itu sunlight gitu, kasih air panas sedikit, lalu kita kita bersihkan gitu ya, kita gosok-gosok sampai bersih. Hasil kalau kita bersihkan tiap hari, wastafel kita akan menjadi bersih dan kinclong. Kita itu melihatnya juga enak, teman-teman lihatnya juga gak kotor, sedap dipandang mata. Maka dari itu kita harus rajin membersihkan tempat cuci piring ya teman-teman setiap hari. Kita usahakan luangkan waktu 5 menit aja ya teman-teman untuk membersihkannya. Enggak capek kok, kita cuma sebentar aja untuk membersihkannya. Ya ini aku kembali ke video ya. Ini lagi cuci lagi bersihkan wastafel ini ya. Ini aku gosok-gosok ya teman-teman. Ini dikasih sunlight sama aku sedikit aja. Kalau ada soda kue boleh pakai soda kue ya teman-teman, itu bisa mengangkat kerak-kerak yang ada di wastafel kita. Itu kalau wastafel kita bersihkan setiap hari, insya Allah wastafel kita itu akan bersih teman-teman, nggak akan bau, nggak akan kotor ya. Kalau teman-teman jarang untuk membersihkannya, wastafel kita akan kotor dan jorok. Mestinya bau juga ya teman-teman. Kita harus rajin ya untuk membersihkan wastafel.
nggak rugi loh teman-teman kita membersihkan wastafel ini ya. Kalau bersih kita itu seneng lihatnya, kalau kotor gimana gitu ya lihatnya kayak yang risih gitu, resem gitu. Kalau teman-teman punya soda kue boleh dikasih soda kue, dikasih sunlight, dikasih air panas sedikit, itu memudahkan untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada di wastafel kita, sehingga mudah untuk mengangkatnya dan membersihkannya. Ini aku bersih-bersih itu ya, apa itu wastafel ini aku sesering mungkin habis cuci piring itu mesti aku bersihkan ya teman-teman. Meskipun dapur aku nggak seestetik dapur teman-teman, tapi kalau kebersihan wastafel tetap aku jaga, aku bersihkan tiap hari selesai memasak ya teman-teman, selesai mencuci piring dan peralatan-peralatan dapur. Ini lanjut aku isi refill minyak kelapa ya, minyak goreng ya teman-teman. Ini barusan habis, kemarin sudah buat goreng-goreng. Dan lanjut ini aku bersih-bersih di area ruang tamu ya. Ini aku bersih-bersih setelah memasak, langsung bersih-bersih gitu ya. Ini aku lakukan setiap hari ya teman-teman. Pengennya rumah aku itu bersih dan kinclong kayak rumahnya bunda-bunda dan teman-teman yang ada di YouTube. Ya rumahnya sederhana ya teman-teman, nggak kayak rumahnya teman-teman yang bagus dan estetik. Ini mah rumah agak jadul ya teman-teman, rumah yang agak kuno sudah ya, nggak apa-apa lah tapi aku suka. Yang penting rumah aku bersih, melihat rapi. Itulah tips 5 merawat dapur minimalis biar tetap bersih dan rapi ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.